Halo teman-teman, bareng saya Ririn. Kali ini video pertama dunia kriminal saya menceritakan tentang salah satu wanita pemandu karaoke. Nampaknya wanita bernama Ayu, seorang pemandu karaoke ini bernasib naas hingga akhirnya dirinya berpulang setelah mendapatkan kejadian tak menyenangkan dari orang yang dirinya percaya. Saat di tengah kondisi yang harusnya ditolong, namun ternyata Ayu disetubuhi laki-laki tak bermoral. Untuk sebagian para pendengar yang nampaknya kurang nyaman bisa skip video ini. Namun untuk yang lanjut mendengarkan bisa dijadikan pelajaran hidup dan benar-benar pengetahuan untuk menjadi pelajaran hidup dari pengalaman Ayu yang nampak tak seberuntung kita. Cerita diawali saat salah satu pemandu lagu ditemukan tak berdaya dan meninggal di salah satu tempat yang ternyata bukan ditolong, namun wanita bernama Ayu, seorang pemandu lagu ini ternyata disetubuhi saat dirinya meminta bantuan. Ayu sendiri disetubuhi saat kondisinya meminta bantuan dan harus dibawa ke rumah sakit pasca dirinya dilindas oleh truk. Seorang wanita berusia 21 tahun bernama Nurmiati atau biasa dipanggil Ayu oleh keluarga dan teman-temannya. Sudah yatim piatu, Ayu sendiri memang tinggal bersama sang kakak Reni dan neneknya. Keluarga Ayu pun tinggal di Kabupaten Malang. Hingga dewasa Ayu tinggal bersama keluarganya, namun setelah merasa dirinya bisa sendiri, apalagi sang kakak sudah berumah tangga, Ayu memutuskan untuk kos sendiri dan mencari pekerjaan. Tak mudah mencari pekerjaan dan tak punya pengalaman di belakang keluarga yang tak tahu apa-apa, akhirnya Ayu memilih untuk menjadi seorang pemandu lagu yang akhirnya dirinya bekerja malam hari. Tanpa sepengetahuan keluarga pula, Ayu ngekos tak sendirian. Ayu ngekos di kosan tersebut dengan sang pacar yang bernama Wahyudi, yang berusia 34 tahun. Tanpa diketahui siapa Wahyudi, sudah menikah atau belum, atau dari mana Wahyudi sendiri berasal. Dari info yang didapat dari teman-teman Ayu sendiri, Wahyudi adalah seorang sopir truk yang selalu ada bersama Ayu dan nampak mengontrol Ayu. Meski tinggal bersama dan juga mengontrol Ayu, di mata para teman-teman Ayu, Wahyudi dengan Ayu pun kerap cekcok di kosannya. Hingga beberapa kali Wahyudi pun sempat meninggalkan kosan tersebut. Begitu pula dengan pertengkaran terakhir kali ini, Wahyudi pun pergi meninggalkan Ayu begitu saja. Hingga akhirnya di hari Selasa 23 Maret 2021, Wahyudi pergi ke kafe dengan salah satu truk yang selalu dipakainya ke salah satu kafe bersama seorang wanita. Di tengah permasalahannya bersama Ayu, Wahyudi pun membawa Amel ke kafe tersebut dan bersenang-senang minum-minum bersama teman-teman lainnya. Tak jelas apa alasan Wahyudi membawa Amel, perempuan lain ini, ke salah satu kafe tersebut yang di dalamnya ada Ayu. Meskipun hubungan Ayu dengan Wahyudi tak baik-baik saja, namun Ayu masih menyimpan perasaan kepada Wahyudi hingga akhirnya kecemburuan Ayu pun tak bisa terelakkan. Apalagi tak bisa terelakkan lagi ngamukan Ayu saat tahu Wahyudi membawa Amel tidur di dalam truknya. Ayu sendiri menggedor-gedor pintu truk, tak menerima di dalamnya ada Amel dan Wahyudi. Dengan teriakan tersebut, Wahyudi pun enggan peduli. Menurut Wahyudi, dirinya dengan Ayu hubungannya memang sudah putus, hingga Wahyudi pun membawa Amel dan mengajak Amel jalan-jalan ke tempat Ayu. Tak ingin ramai di tempat tersebut, Wahyudi pun menyalakan truknya dan pergi meninggalkan Ayu yang tanpa disadari Ayu pun bergelantungan di truk tersebut hingga akhirnya jatuh dan terlindas truk Wahyudi. Bukannya berhenti melihat kondisi Ayu, Wahyudi langsung tancap gas meninggalkan Ayu dan pergi bersama Amel, wanita yang kini bersama dirinya. Meninggalkan Ayu dalam kondisi luka, nampaknya Wahyudi pun kepikiran. Berselang itu, Wahyudi menelpon salah satu temannya untuk mengecek kondisi keadaan Ayu yang dinilai Wahyudi saat itu harus dilarikan ke rumah sakit. Wahyudi sendiri mengaku dirinya takut kalau Ayu meninggal karena kalau ada apa-apa dirinya lah yang akan disalahkan kelak. Wahyudi menelpon salah satu sahabatnya bernama Dalbo untuk mengecek kondisi keadaan Ayu. Dalbo sendiri adalah seorang laki-laki berusia 28 tahun yang bekerja di kafe. Dalbo sendiri pun mengenal Ayu dan tahu pada Ayu. Dalbo yang menuruti keinginan Wahyudi untuk melihat kondisi Ayu nampaknya juga sudah tak baik-baik saja. Dalbo habis minum-minum bersama teman-temannya dan kondisi Dalbo sendiri dalam keadaan mabuk. Datang ke tempat di mana Ayu sudah terlindas, Dalbo bukannya membantu. Di tengah kondisi Ayu yang tak baik-baik saja bahkan berlumuran darah,
Dalbo malah menggeser Ayu ke salah satu tempat sepi dan menyetubuhi Ayu dalam kondisi begitu. Ayu sendiri saat itu masih dalam keadaan hidup karena Dalbo menyebutkan Ayu masih dalam dengan rintihan, kesakitan, butuh pertolongan pasca dirinya terlindas oleh truk Wahyudi, pacarnya sendiri. Dalbo yang tak bermoral bukannya membantu Ayu dan melarikan Ayu ke rumah sakit, Dalbo sendiri malah menyetubuhi Ayu. Selidik demi selidik, Dalbo mengungkapkan kalau dirinya memang sudah lama menyukai Ayu, namun Ayu menyukai Wahyudi. Usai melampiaskan kegilaannya, Dalbo sendiri bukan melarikan Ayu ke rumah sakit, namun meninggalkan Ayu di situ. Tak hanya itu, Ayu pun kini nampak bajunya acak-acakan usai dilakukan hal-hal tak menyenangkan oleh Dalbo. Usai melakukan hal yang tak senonoh, Dalbo sendiri kembali ke tempat kerjanya dan berlaku seakan tak terjadi apa-apa. Pasca dirinya pulang kerja pun, Dalbo pulang ke rumah dan terlihat baik-baik saja, tanpa ada rasanya penyesalan terhadap Ayu dan tanpa memikirkan kondisi Ayu. Keesokan harinya sore 3:30, ada salah satu orang yang melewati jalan tersebut, seorang tukang sampah yang akhirnya menemukan Ayu dalam kondisi tubuh yang sudah tak bisa tertolong lagi. Ayu pun sudah berpulang. Bahkan masih menurut bapak tukang sampah tersebut, Ayu sudah tak mengenakan pakaian. Penemuan jasad Ayu pun membuat geger masyarakat setempat, membawa ke rumah sakit hingga akhirnya pihak kepolisian menyelidiki permasalahan ini. Tak butuh waktu lama untuk mengetahui siapa pelakunya karena sahabat-sahabat Ayu mengetahui kejadian saat Ayu cemburu melihat Wahyudi dengan wanita lain. Pihak yang berwajib pun langsung menangkap 2 orang tersangka yang melukai dan menghabisi Ayu. Dalbo dan juga Wahyudi diamankan pihak yang berwajib. Dalam penyelidikan pun makin terungkap kalau ini adalah cinta segi 4. Wahyudi yang sudah tak menyukai Ayu memilih Amel, namun nampaknya Ayu masih mencintai Wahyudi. Begitu pula Dalbo, lelaki yang dimintai tolong oleh Wahyudi untuk menolong Ayu, ternyata memperkosa Ayu karena sudah lama mencintai Ayu. Semoga Ayu tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga pelaku sudah diamankan dan Ayu bisa tenang. Teman-teman, semoga video ini menjadi pelajaran untuk kita semua dan ditunggu video-video selanjutnya.